Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 23 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Matius, bab atau pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 58 tercatat berbagai perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Perumpamaan merupakan kisah dari kehidupan sehari-hari yang menceritakan dan menggambarkan kebenaran rohani tertentu. Keunikannya ialah bahwa ia menyatakan kebenaran kepada orang yang percaya secara rohani, sedangkan pada saat yang bersamaan menyembunyikan kebenaran itu dari orang yang tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan ini, Yesus memberi 4 gambaran sebagai respon orang yang menerima ajaran tentang kerajaan sorga. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung sampai habis. Kedua, benih yang jatuh di bebatuan tumbuh namun segera layu dan mati karena sinar matahari. Ketiga, benih yang jatuh di semak duri tumbuh namun mati dihimpit oleh semak duri itu. Dan keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, tumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Nah, perumpamaan tentang penabur ini, saudara-saudari yang terkasih, nampaknya adalah perumpamaan yang paling terkenal di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi berisi 4 perumpamaan yang dijadikan satu. Keempat perumpamaan ini hanyalah aspek dari satu kebenaran khusus. Firman Allah diberitakan dan memberikan tugas kepada pendengarnya. Umat Allah menerima firman, mengertinya, dan dengan taat menjadi pelaku karya keselamatan. Pemberitaan Injil yang penuh iman tidak akan pernah gagal menghasilkan buah, karena menghasilkan panen 30, 60, atau bahkan 100 kali lipat dari yang ditabur. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah berarti siap untuk berbagi dengan yang lainnya, karena tidak mungkin buah itu hanya untuk diri sendiri. Seorang penabur ketika menaburkan benih, pasti yang diharapkan adalah hasil dari benih itu. Hal itu akan terjadi bila tanah terbuka, menerima benih dan membiarkan benih dengan segala daya kuasa yang ada padanya tumbuh berkembang dengan baik. Maka termasuk tanah yang manakah diri kita? Apakah benih firman-Nya sungguh sudah menghasilkan buah? Saudara saya yang terkasih, akhirnya, apakah kita mau menjadi tanah yang subur untuk menghasilkan buah yang berlipat adalah bentuk pilihan dan perjuangan. Yang perlu disadari adalah bahwa benih yang ditaburkan adalah benih yang unggul, yang berasal dari sang penabur sendiri. Di manakah benih itu jatuh? Akan bertumbuh.
Tetapi yang paling pas adalah benih yang unggul itu jatuh di tanah yang subur. Di tempat lain akan tumbuh, tapi tidak akan bertahan lama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sangat mungkin sang penabur tidak menuntut bahwa benih itu harus di tanah yang subur. Sang penabur hanya menaburkan saja, kepada siapa saja dan di mana saja. Ia memberikan kebebasan pertumbuhan sang benih, yang menerimanya lah yang akan mengondisikan bagaimana masa depan dari benih itu. Tentu saja, pada akhirnya tanah yang baik yang akan membuahkan hasil dari benih itu. Sementara tanah yang lain tidak akan mengembangkan benih firman itu sendiri. Artinya, hanya tanah yang sesuai dengan harapan Tuhan yang akan membuahkan buah berkali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengajak kita untuk mengolah diri kita agar menjadi lahan yang baik demi pertumbuhan benih-benih yang sudah kita miliki. Kita semua diberi benih firman yang unggul. Kita semua mempunyai potensi yang besar untuk menjadi lahan yang subur. Jika kebaikan yang tumbuh berkembang dalam diri kita, kita patut bersyukur karena benihnya dari sang sumber kebaikan. Jangan sia-siakan benih yang justru tidak bertumbuh karena kondisi diri kita masih berbatu dan bersemak, alias tidak sesuai dengan keinginan ilahi. Maka marilah saudara saya terkasih, kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh, yakni kesadaran untuk membawa kebaikan dan kebenaran dalam tindakan, kata-kata, dan cara berada kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikan diriku pribadi yang siap terbuka akan kehadiran firman-firman-Mu dan mengondisikan diri sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menghasilkan buah-buah keutamaan yang berguna bagi kehidupan kami di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.